Langit di ujung mimpi, sebuah kisah tentang cinta, perjuangan, dan arti hidup di antara mimpi-mimpi yang terluka. Lebih besar dari, kadang, kita bukan kehilangan mimpi, tapi kehilangan keberanian untuk terus mempercayainya. Raina menatap langit malam dari jendela kamarnya yang sempit. Di luar sana, bulan separuh tergantung di antara awan kelabu, seperti senyum yang tak pernah selesai. Ia baru saja pulang dari pekerjaannya di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat ia harus berdiri selama 8 jam sambil melayani pelanggan yang kebanyakan tak ingat wajahnya. Usianya baru 28 tahun, tapi hidup telah menggoreskan banyak garis di wajahnya, bukan keriput, tapi lelah yang tak terlihat. Raina pernah bermimpi menjadi penulis. Ia pernah menulis puluhan halaman di buku catatannya, tentang kisah cinta, kehidupan, dan harapan. Namun kini, buku itu berdebu di atas lemari. Sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu dan ayahnya meninggalkannya sejak kecil, Raina hidup sendirian. Ia bekerja untuk bertahan, bukan untuk bermimpi. Tapi setiap malam, ketika dunia sunyi, ia masih menatap langit dan berkata pelan, "Tunggu aku, mimpiku, aku belum menyerah." Malam itu hujan turun deras. Jalanan lengang. Raina menutup kafe terakhir, memasang gembok di pintu, lalu berlari ke halte bus yang hanya diterangi satu lampu jalan. Di sana, berdiri seorang pria dengan jas abu-abu, menatap hujan seperti seseorang yang sedang berbicara dengan masa lalunya. Wajahnya teduh, dengan mata yang tenang namun penuh rahasia. "Sudah lama hujan tidak seromantis ini," katanya tiba-tiba. Raina terdiam, menoleh pelan. "Romantis? Menurutku hujan hanya membuat sepatu basah," jawabnya datar. Pria itu tersenyum, bukan tersinggung, tapi seperti mengerti. Kadang hujan memang tidak romantis bagi orang yang lelah. Raina menatapnya. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat dadanya bergetar. Namanya Ardan. Ia seorang arsitek, baru pindah ke kota itu. Percakapan malam itu berlangsung singkat, tentang pekerjaan, kopi, dan mimpi. Namun bagi Raina, sesuatu berubah. Ia pulang malam itu dengan hati yang tak lagi sepi. Hari-hari berikutnya, Ardan sering datang ke kafe tempat Raina bekerja. Ia selalu memesan kopi hitam tanpa gula, lalu duduk di pojok, membaca buku arsitektur atau menatap hujan. Kadang mereka berbicara tentang hidup, tentang kesepian, tentang hal-hal kecil yang membuat manusia tetap ingin bertahan. "Kenapa kau suka menulis?" tanya Ardan suatu sore. "Karena tulisan tidak menghakimi," jawab Raina pelan. "Dan kenapa berhenti?" Raina terdiam. "Karena hidup tidak memberiku waktu untuk bermimpi." Ardan menatapnya lama. Lalu, "Mungkin hidup hanya menunggumu menulis lagi." Kata-kata itu sederhana. Tapi sejak hari itu, Raina mulai menulis lagi. Di malam-malam sepi, di sela jam kerja, di bawah cahaya lampu kamar yang redup. Kata demi kata, seperti aliran air yang menemukan jalannya kembali. Namun hidup tidak pernah seindah kisah yang Raina tulis. Suatu hari, Ardan berhenti datang. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Tidak ada kabar. Raina menunggu, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya sibuk. Tapi di dalam hatinya, ada ketakutan yang tumbuh. Suatu malam, ia memutuskan untuk mencari tahu. Ia mendatangi kantor tempat Ardan pernah bilang ia bekerja, tapi ia tidak pernah bekerja di sana. Nama itu tidak tercatat. Raina pulang dengan langkah berat. Di dalam kamar, ia menemukan secarik surat di antara halaman buku catatannya. Surat yang entah sejak kapan ada di sana. Lebih besar dari, "Raina, jika suatu hari aku tidak lagi datang, jangan marah pada langit. Aku hanya sedang mencari tempat di mana aku bisa kembali menjadi diriku sendiri. Tapi percayalah, setiap kali kau menulis, aku masih ada di antara kata-katamu." Air mata Raina jatuh tanpa suara. Ia tidak tahu siapa Ardan sebenarnya. Tapi ia tahu, pria itu telah mengembalikan sesuatu yang lebih besar daripada cinta, keberanian untuk bermimpi lagi. Waktu berjalan cepat. 3 tahun berlalu. Raina kini bukan lagi pelayan kafe. Ia menjadi penulis lepas. Ceritanya dimuat di beberapa majalah kecil. Ia masih hidup sederhana, tapi ada cahaya baru di matanya. Suatu sore, ia menerima surat dari penerbit besar.
Novel yang ia kirim 6 bulan lalu diterima. Judulnya, Langit di Ujung Mimpi. Ia menangis selama malam itu. Bukan karena bahagia semata, tapi karena sadar, semua rasa sakit yang pernah ia alami ternyata adalah bagian dari perjalanan menuju hari ini. Dan di halaman pertama novelnya, ia menulis, lebih besar dari untuk seseorang yang mengajarkanku, bahwa cinta kadang datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk menyalakan kembali cahaya yang padam. Beberapa bulan kemudian, Raina duduk di sebuah acara peluncuran buku kecil di toko buku kota. Orang-orang datang, beberapa ingin tanda tangan, beberapa sekadar membaca. Di antara kerumunan itu, ia melihat seseorang berdiri di dekat jendela. Jas abu-abu, senyum yang sama, Ardan. Raina terpaku, dunia seakan berhenti. Ia berjalan perlahan mendekat. Aku pikir kau sudah pergi jauh, katanya pelan. Aku pergi untuk memperbaiki diriku, jawab Ardan. Tapi ternyata aku hanya perlu menemukan seseorang yang bisa membuatku ingin kembali. Raina tersenyum sambil menahan air mata. Hujan kembali turun di luar. Dan kali ini, hujan terasa hangat. Beberapa tahun kemudian, Raina dan Ardan tinggal di rumah kecil di pinggir kota, dikelilingi kebun bunga dan buku-buku. Hidup mereka sederhana, tapi penuh makna. Raina masih menulis, dan Ardan membangun rumah-rumah sederhana untuk orang-orang yang tak punya tempat tinggal. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Ardan bertanya, kalau kau bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kau ubah? Raina tersenyum, tidak ada, karena semua luka, kehilangan, dan air mata membawaku ke tempat ini. Ardan menggenggam tangannya erat, jadi mimpi itu masih ada. Selalu, jawab Raina. Karena mimpi bukan tentang seberapa besar kita mencapainya, tapi seberapa kuat kita tetap mempercayainya. Ketika dunia kembali tenang dan malam melingkupi bumi, Raina menulis kalimat terakhir di novel barunya. Lebih besar dari hidup adalah perjalanan panjang menuju diri sendiri. Kadang kita tersesat, kadang kita berhenti, tapi selama kita masih percaya pada langit, kita tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Ia menutup buku, menatap langit dari jendela seperti dulu. Langit yang sama, tapi kali ini, ia tidak lagi sendiri. Ardan datang membawa 2 cangkir kopi, menaruh satu di depan Raina. Aku masih suka kopi tanpa gula, katanya. Raina tersenyum, dan aku masih suka menulis tentang hujan. Mereka tertawa pelan, membiarkan malam mengalun lembut, membawa mimpi-mimpi yang kini tidak lagi terasa jauh. Tahun berganti, Raina menua dengan tenang. Rambutnya memutih perlahan. Ardan masih setia di sisinya, membacakan setiap tulisan baru yang ia buat. Di usia senja, Raina menulis satu kalimat di buku terakhirnya. Lebih besar dari, jika suatu hari aku tak lagi menulis, jangan sedih. Aku hanya sedang menulis di tempat yang tak bisa kau lihat, di langit, di ujung mimpimu. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan, Raina tersenyum dalam tidurnya. Ardan memegang tangannya erat, lalu berbisik, selamat malam, penulis langitku. Langit hening, tapi di antara bintang, ada satu cahaya kecil yang berkedip lembut, seolah menjadi tanda bahwa mimpi Raina belum selesai. Ia hanya berpindah tempat, menuju langit di ujung mimpi. Tamat.